Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan, terdapat sebuah cerita yang sudah berusia puluhan tahun tentang pembunuhan brutal yang terjadi di sana. Desa tersebut, yang dikenal dengan nama Desa Karangjati, telah lama dilupakan oleh dunia luar. Warga desa menghindari percakapan mengenai peristiwa yang terjadi bertahun-tahun silam. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita itu mulai kembali mengusik ketenangan desa tersebut. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok pemuda yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi desa itu. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah kelam yang menjadi legenda di desa tersebut. Di antara mereka ada Dimas, seorang pemuda yang tidak percaya pada hal-hal mistis dan lebih cenderung skeptis terhadap cerita-cerita seram yang sering didengar. Mereka tiba di Desa Karangjati di tengah malam. Tidak ada suara yang terdengar kecuali angin yang berdesir. Lampu-lampu jalan yang redup menambah kesan menyeramkan. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan kesunyian yang mencekam. Tidak ada seorang pun yang tampak di jalan-jalan. Mereka mendekati rumah tua yang terletak di ujung desa, tempat di mana pembunuhan itu dikabarkan terjadi. Rumah itu terlihat sudah lama kosong, dengan jendela pecah dan pintu yang hampir roboh. Ketika mereka memasuki rumah itu, suasana terasa berat. Udara dingin menyelimuti tubuh mereka. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, dan semakin dalam mereka memasuki rumah itu, semakin banyak jejak darah yang ditemukan. Satu persatu, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dimas, yang merasa semakin tidak nyaman, mencoba untuk meyakinkan teman-temannya untuk segera pergi. Namun, mereka tidak mendengarkan. Mereka terus melangkah lebih dalam ke dalam rumah yang gelap itu. Di suatu sudut, mereka menemukan sebuah ruangan yang tampak seperti ruang penyimpanan. Di dalamnya, ada peti kayu tua yang tertutup rapat. Setelah dibuka, mereka menemukan sebuah buku usang dengan halaman-halaman yang sudah menguning. Buku itu berisi catatan yang menggambarkan tentang seorang lelaki tua bernama Kisuro, yang dikenal sebagai kanibal. Dikisahkan bahwa Kisuro adalah seorang pembunuh yang tidak hanya membunuh, tetapi juga memakan korban-korbannya. Dikatakan bahwa setiap kali ia membunuh, arwah korban-korbannya akan menghantui tempat itu, menuntut balas dendam. Teman-teman Dimas mulai merasa cemas, tapi Dimas masih tidak percaya pada cerita itu. Namun, tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara itu semakin mendekat, dan seketika lampu di rumah itu padam. Ketegangan di udara semakin terasa. Dimas dan teman-temannya merasa terjebak di dalam rumah tua yang gelap. Mereka berlari menuju pintu utama, namun pintu itu terkunci dengan rapat. Mereka berteriak, mencoba meminta bantuan, namun tidak ada yang menjawab. Semua yang terdengar hanyalah suara-suara aneh yang semakin mendekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang mengerikan. Tawa itu berasal dari sudut gelap rumah, dan seketika, sosok seorang pria tua muncul di depan mereka. Wajahnya penuh dengan keriput, dan matanya berkilat merah. Itu adalah Kisuro, yang sudah lama meninggal namun arwahnya masih hidup dalam bentuk yang menyeramkan. Dengan suara serak, Kisuro berkata, "Kalian datang untuk mencari kebenaran, tapi kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup." Dimas dan teman-temannya berlari mencari jalan keluar, tetapi setiap pintu yang mereka coba terbuka kembali mengarah ke ruang yang sama. Kisuro mengejar mereka, menghunuskan pisau besar yang terbuat dari tulang manusia. Tiba-tiba, salah satu teman Dimas, Reza, terjatuh dan ditangkap oleh Kisuro. Dimas melihat dengan ngeri saat Kisuro mulai menggerogoti tubuh Reza, memakan dagingnya dengan lahap. "Dia akan menjadi bagian dari saya," kata Kisuro dengan tawa jahatnya. Dimas dan teman-temannya yang tersisa berlari ke lantai atas, mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, setiap sudut rumah terasa seperti perangkap yang mengerikan. Mereka tidak bisa keluar, dan satu persatu teman-teman Dimas jatuh ke tangan Kisuro, menjadi korban selanjutnya dalam ritual kanibalnya. Sementara itu, di luar rumah, udara tiba-tiba menjadi sangat panas. Kabut tebal mulai muncul, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Arwah-arwah korban yang telah mati selama bertahun-tahun mulai bangkit. Mereka datang untuk menuntut balas dendam atas kematian mereka yang kejam.
Dimas terengah-engah, berlari menembus kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya. Langkahnya menggema di lorong-lorong sempit rumah tua yang usang itu. Nafasnya terputus-putus, dan jantungnya berdegup keras, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Tangan kanannya gemetar, memegang erat sebuah obor yang hanya memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan yang menakutkan. Udara dingin yang semakin menusuk kulitnya membuat Dimas merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia berhenti sejenak di sebuah ruang kosong. Di luar jendela, angin berdesir keras, membawa kabut tebal yang menyelimuti seluruh desa. Desa Karangjati yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan hawa yang tak wajar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, suara gemerisik yang terdengar seperti desahan angin, namun sebenarnya berasal dari arwah yang bergentayangan. Dimas mendengar jeritan yang menggema di dalam kepalanya. Suara seorang wanita yang terdengar begitu penuh penderitaan. Arwah itu meminta keadilan, menuntut balas dendam atas kematian mereka yang kejam. Di dalam rumah itu, dinding-dinding rumah tampak bergerak. Mereka bukan lagi sekadar dinding, tetapi mulai tampak menyerupai wajah-wajah yang penuh dengan rasa sakit dan amarah. Setiap wajah yang muncul tampak memanggil Dimas dengan tatapan mata kosong, yang menyeratkan penderitaan yang mereka alami saat mati di tangan Ki Suro. Arwah-arwah itu sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka ingin membalas dendam atas pembunuhan yang telah mereka alami. Dimas yang kian bingung dan ketakutan mulai berlari lagi. Ia menuruni tangga rumah yang sudah lapuk, merasakan setiap langkahnya semakin berat dan menekan. Semakin dalam ia masuk ke dalam rumah itu, semakin banyak suara yang terdengar, semakin banyak bayangan yang mulai bergerak di sekelilingnya. Wajah-wajah yang tergantung di dinding mulai menyeringai dengan senyum-senyum jahat, dan tubuh mereka yang sebelumnya tampak seperti lukisan itu kini berubah menjadi bentuk yang lebih nyata, seperti tubuh manusia yang terpecah-pecah, dengan darah yang masih menetes dari luka-luka mengerikan. Setiap langkah Dimas semakin berat, dan sepertinya tidak ada tempat yang aman. Semua pintu yang ia coba buka kembali mengarah ke ruangan yang sama. Ia merasa dirinya terjebak, dikelilingi oleh kegelapan yang tidak pernah berhenti. Bahkan saat ia melirik ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan gelap yang bergerak cepat, hampir tak terlihat. Namun ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu, seolah setiap gerakan bayangan itu mencengkram hatinya, mengingatkan pada apa yang telah terjadi pada teman-temannya. Dimas akhirnya sampai di sebuah ruang besar yang penuh dengan patung-patung batu yang tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka seperti sedang berteriak dalam penderitaan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar yang terbuat dari tulang manusia yang telah dirangkai dengan sangat rapat. Meja itu masih berlumuran darah segar, darah yang tidak bisa dijelaskan, seolah meja itu baru saja digunakan. Sebuah suara serak yang sangat familiar terdengar di belakangnya, membuat Dimas terkesiap. Ia menoleh dengan cepat dan melihat Ki Suro berdiri di sana, dengan tubuhnya yang lusuh dan penuh luka. Meskipun wajahnya sudah sangat tua dan keriput, mata Ki Suro berkilat dengan kegilaan, seolah tidak ada sedikit pun manusia yang tersisa dalam dirinya. Ia memegang pisau besar yang terbuat dari tulang belulang, pisau yang sama yang ia gunakan untuk menghabisi para korbannya. Tangan Ki Suro tampak gemetar, tetapi senyumnya tetap lebar, menciptakan aura kengerian yang luar biasa. Sudah terlambat, Dimas. Arwah mereka sudah membelaku. Kalian semua akan menjadi bagian dari diriku, dan setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini. Ki Suro tertawa keras. Suara tawa itu penuh dengan kebencian dan kepuasan yang mengerikan. Dimas mundur dengan cepat, menabrak patung-patung yang ada di sekelilingnya. Arwah-arwah itu, yang mulai merasuki setiap sudut rumah, mulai mengelilinginya. Wajah-wajah mereka berubah menjadi lebih mengerikan, seolah meminta sesuatu dari Dimas, meminta keadilan atas kematian mereka. Satu persatu, arwah-arwah itu mengungkapkan nama mereka, nama-nama yang telah lama terlupakan, nama-nama yang kini terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Tolong, selamatkan kami. Suara mereka bergema, memenuhi setiap sudut rumah dengan desakan yang semakin keras. Bunuh dia. Bebaskan kami dari penderitaan ini. Dimas merasa dirinya semakin terpojok. Ia berlari ke arah pintu, tetapi sekali lagi pintu itu terkunci rapat.
Setiap ruangan yang ia lewati kini dipenuhi oleh wajah-wajah arwah yang mulai merayap keluar dari dinding, seolah-olah dinding itu bukanlah sebuah pemisah, tetapi pintu gerbang menuju dunia lain yang gelap. Arwah-arwah itu tidak hanya ingin balas dendam kepada Kisuro, tetapi juga ingin menghancurkan apa yang tersisa dari hidup Dimas. Mereka berteriak, menyeret Dimas ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, tempat di mana tidak ada jalan keluar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas merasakan tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan, seolah-olah sesuatu yang menekan dirinya mulai menghilang. Ia mendengar suara langkah kaki lain yang datang dari kejauhan, lebih berat dan lebih menyeramkan daripada suara langkah Kisuro. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Kisuro, yang semula mengejar Dimas, menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. "Sial, dia datang," Kisuro bergumam, melirik ke arah bayangan yang muncul di ujung ruangan. Dimas menoleh ke belakang, dan di sana, ia melihat sosok yang jauh lebih menakutkan daripada Kisuro. Sosok itu tinggi besar, dengan mata merah menyala yang memancarkan api kemarahan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian besar wajahnya yang penuh dengan luka-luka mengerikan. Sosok itu melangkah maju, dan setiap langkahnya disertai dengan suara mengerikan yang seperti datang dari dunia lain. Arwah-arwah itu mundur dengan ketakutan, seolah mengenali sosok tersebut. Bahkan Kisuro terlihat takut, tubuhnya tergetar hebat. Sosok itu maju lebih dekat, dan dengan satu gerakan cepat, ia menghancurkan tubuh Kisuro menjadi serpihan, menghilangkan semua sisa-sisa hidup dari pembunuh kejam itu. Sosok itu mengangkat tangan ke langit, seolah memanggil kekuatan dari dunia arwah. Dimas terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Arwah-arwah yang tadinya mengejarnya kini terlihat tenang, seolah telah mendapatkan keadilan. Sosok misterius itu menatap Dimas sejenak, lalu berbicara dengan suara yang berat, penuh kekuatan, "Kau telah selamat, tetapi ingatlah, pembalasan ini belum selesai. Arwah-arwah ini hanya tenang untuk sementara. Kau tidak bisa menghindari kutukan ini. Setiap kali ada yang datang ke desa ini, mereka akan menemukan nasib yang sama." Dengan kata-kata itu, sosok itu menghilang dalam kabut tebal yang kembali menyelimuti desa. Dimas berdiri di sana, terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia alami. Namun satu hal yang pasti, desa Karangjati tidak akan pernah kembali menjadi tempat yang damai. Kutukan itu akan terus berlanjut, dan arwah-arwah yang telah dibebaskan tetap mengintai, menunggu saatnya untuk kembali lagi. Dimas terdiam di tengah kabut yang perlahan menghilang. Sosok misterius yang baru saja muncul dan menghancurkan Kisuro telah lenyap, meninggalkan ketenangan sementara di desa itu. Namun, ketenangan itu terasa seperti jebakan. Dimas berdiri di tengah ruangan yang seharusnya menyelamatkannya, namun malah sebaliknya, membuatnya merasa lebih terjebak daripada sebelumnya. Pikirannya bercampur aduk, dan rasa takut yang mendalam mulai menguasai tubuhnya. Apa yang baru saja ia alami? Siapa sosok itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di desa Karangjati? Ia menatap keluar jendela, melihat kabut yang semakin menebal. Desa itu sepi, tidak ada suara kehidupan. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Seperti yang dikatakan oleh sosok misterius itu, pembalasan itu belum selesai. Desa ini akan terus dihantui, dan tidak ada jalan keluar. Semua orang yang datang akan menjadi bagian dari kutukan ini, entah mereka percaya atau tidak. Langkah kaki yang terdengar di belakangnya membuat Dimas terlonjak kaget. Ia menoleh dengan cepat, siap menghadapi apapun yang ada di sana. Tetapi yang ia lihat justru lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh yang tampak seolah berasal dari zaman yang sangat lama. Wajahnya penuh dengan luka-luka, seakan baru saja melewati penderitaan yang tak terbayangkan. Mata wanita itu kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya kemarahan dan penderitaan yang terpendam. "Apakah kamu yang menghancurkan Kisuro?" Suara wanita itu terdengar serak, penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dia yang membawa kami ke dalam kegelapan ini. Tapi apa yang sekarang terjadi? Kami masih terjebak di sini. Dimas terperanjat, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Siapa kamu?"
Tanyanya dengan suara gemetar, mencoba mencari jawaban atas semua yang ia alami. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Wanita itu menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang mendalam. Kami adalah korban dari Kisuro, katanya dengan suara pelan. Dia bukan hanya pembunuh. Dia adalah seseorang yang mengikat jiwa-jiwa kami dengan kutukan yang tak terputuskan. Setiap kali dia membunuh, jiwa kami tidak bisa tenang. Kami terjebak di sini, terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Dimas merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Kalian arwah-arwah yang terperangkap? Ia bertanya ragu, namun wanita itu mengangguk perlahan. Ya, kami adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh Kisuro. Kami ada di sini, terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Wanita itu berkata dengan suara lembut, meskipun ada kebencian yang jelas di dalamnya. Namun, apa yang tidak kalian ketahui adalah, Kisuro bukanlah sumber utama dari kutukan ini. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mengendalikan desa ini. Sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat daripada apapun yang bisa kalian bayangkan. Dimas merasa tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Tanyanya, merasa bahwa setiap detik semakin membuatnya terjerat dalam misteri yang lebih besar. Apa yang lebih jahat daripada Kisuro? Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Kisuro adalah hanya alat. Dia dipilih oleh kekuatan gelap yang sudah ada di desa ini sejak zaman kuno. Sebuah kekuatan yang hidup di bawah tanah, yang berakar pada tanah yang terkutuk ini. Setiap korban yang dia makan menambah kekuatan itu. Dan kami adalah bagian dari rencana besar yang lebih jahat. Kami harus terus ada, terjebak di sini, agar kekuatan itu bisa terus berkembang. Dimas tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pikirannya semakin kacau. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus berada di sini. Aku harus pergi. Wanita itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong yang hampir tidak bisa dilihat. Kamu tidak bisa pergi. Tidak ada yang bisa pergi dari tempat ini. Setiap orang yang datang ke desa ini akan terjebak dalam kutukan yang tak terelakkan. Arwah kami tidak akan pernah tenang. Dan kami akan terus memburu mereka yang mencoba melarikan diri. Bahkan jika kamu mencoba untuk lari, kamu hanya akan kembali lagi ke sini. Itu takkan pernah berhenti. Dimas merasa tubuhnya semakin lemas. Dan dalam kebingungannya, ia mulai bertanya-tanya apakah ia akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua ini? Saat itu, kabut yang memenuhi desa semakin tebal, menutup setiap pandangan. Kegelapan semakin mendalam, dan Dimas merasa dirinya mulai terperangkap. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak panik, tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kabut itu bukan hanya kabut biasa. Itu adalah simbol dari kegelapan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tidak bisa dihindari. Apa yang harus aku lakukan? Dimas berteriak, suara kebingungannya bergema di sekitar ruangan. Aku tidak ingin mati di sini. Wanita itu menatap Dimas dengan tatapan yang penuh empati, seolah dia tahu betul apa yang Dimas rasakan. Jika kamu ingin bebas, kamu harus menghancurkan sumber dari kutukan ini. Itu ada di bawah tanah, di ruang yang tersembunyi, tempat di mana kekuatan itu bermula. Kamu harus pergi ke sana, ke pusat kegelapan itu. Dimas merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku hadapi. Wanita itu menarik napas panjang dan berjalan mendekat. Kekuatan itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tetapi jika kamu benar-benar ingin bebas, jika kamu benar-benar ingin menghentikan kutukan ini, kamu harus menghadapinya dengan berani. Hanya dengan begitu, kamu bisa menghentikan penderitaan ini. Dimas berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak pernah mengira bahwa ia akan terperangkap dalam sebuah perangkap kegelapan yang tak terbayangkan. Namun, pada saat itu, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi kekuatan itu. Dengan tekad yang baru,
Ia memutuskan untuk mencari ruang tersembunyi itu, tempat di mana kutukan bermula. Ia mengikuti petunjuk wanita itu, menuju lorong-lorong gelap yang lebih dalam ke dalam rumah yang semakin menakutkan. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa lebih berat. Suara-suara aneh mulai terdengar kembali, dan wajah-wajah arwah yang menghantui desa semakin jelas muncul di sekelilingnya. Mereka mulai berbisik-bisik, seolah-olah memberi peringatan, mengingatkan Dimas bahwa ia bisa mati kapan saja. Akhirnya, Dimas sampai di ujung lorong. Di sana, ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Pintu itu terlihat sangat kuno, dengan ukiran-ukiran yang menunjukkan simbol-simbol yang tidak ia mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu itu. Di balik pintu, ada sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tampak hidup. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kuno, dengan darah yang masih mengalir dari batu-batu tersebut. Di atas altar itu, ada sebuah buku besar yang tampak sangat tua. Dimas tahu bahwa inilah sumber dari kekuatan yang mengendalikan desa ini. Dengan hati-hati, Dimas mendekati altar itu. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan kutukan ini, ia harus membakar buku itu, menghancurkan sumber kekuatan yang telah mengikat semua arwah ini. Dengan cepat, ia mengambil sebatang kayu dari samping altar dan membakarnya di atas api yang menyala. Asap mulai membubung, dan buku itu terbakar, mengeluarkan cahaya terang yang membutakan mata. Saat buku itu terbakar habis, suara jeritan mengerikan terdengar dari seluruh ruangan. Semua arwah yang terjebak di desa itu mulai menjerit dalam penderitaan dan kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan. Dimas menutup telinganya, namun tetap bertahan. Saat cahaya itu memudar, segala sesuatu di sekitar desa itu mulai hancur, dan rumah tua yang penuh kutukan itu runtuh ke dalam tanah. Dimas berlari keluar, melihat desa itu terhapus dalam sekejap. Arwah-arwah yang terperangkap mulai menghilang, dan kabut yang sebelumnya menyelimuti desa akhirnya lenyap. Namun, meskipun desa itu hancur, Dimas tahu bahwa kutukan itu belum benar-benar berakhir. Ia terhindar, tetapi ada banyak yang masih harus dijawab. Desa Karangjati mungkin telah hilang, tetapi kegelapan yang mengendalikan tempat itu tidak akan pernah sepenuhnya lenyap. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.